Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Nurmala dengan NIM F091251056 dari Prodi Bahasa Mandarin kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya, yaitu artikel ilmiah dengan judul analisis kesulitan pengucapan tonalitas Mandarin nada mahasiswa Prodi BMKT Unhas, yaitu dampak interferensi bahasa ibu dialek Sulawesi Selatan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus menjelaskan apa latar belakang dari karya tulis ilmiah kita. Nah, Mandarin punya 4 ton sebagai fonem distintif. Di Sulawesi Selatan, mahasiswa bilingual dialek Bugis, Makassar, Toraja. Observasi menunjukkan kesalahan tonalitas berulang dalam percakapan spontan. Fenomena trilosia menciptakan interferensi yang tidak merata dan dialek spesifik. Yang kedua adalah rumusan masalah. Pertama, hierarki kesulitan ton apa yang dialami mahasiswa. Yang kedua, seberapa besar dampak interferensi dialek Sulawesi Selatan. Yang ketiga, metode belajar apa yang paling efektif menurut perspektif mahasiswa. Nah, ketiga pertanyaan ini saling berkaitan. Kemudian adalah tujuan dan signifikansi. Tujuannya identifikasi hierarki kesulitan ton, ukur interferensi dialek, dan eksplorasi metode efektif. Signifikasi teorinya memperkaya khazanah interferensi fonologi Mandarin L2. Signifikansi praktisnya adalah pengembangan kurikulum responsif yang mengurangi fossilisasi. Kemudian adalah tonalitas Mandarin. Ton 1 memerlukan stabilisasi register tinggi yang konsisten. Ton 2 rising lebih curam dari intonasi Indonesia biasa. Ton 3 paling kompleks dengan creative voice. Dan keempat, ton 4 mudah tapi timing sering terlalu drastis sehingga terdengar tidak sopan. Kemudian interferensi dan fossilisasi. Interferensi terjadi di level struktural dan attentional. Bugis lebih ke overproduce ton 2, Toraja ke undershoot. Kordan dan Selinker menjelaskan interlude bisa fossilis kalau error stabil tanpa koreksi. Error yang tidak mengganggu komunikasi cenderung persisten dan resisten terhadap instruksi. Kemudian selanjutnya adalah individual difference. Anxiety mahasiswa tinggi saat monitor ton, terutama yang mulai belajar di atas 15 tahun butuh 20-30 jam praktik, tapi kurikulum hanya sediakan 2 jam per minggu. Nah, gap penelitiannya itu belum ada studi spesifik interferensi dialek Sulawesi Selatan pada Mandarin Unhas. Yang kemudian adalah metode penelitian yang saya ambil itu adalah survei exploration via Google Forms ke mahasiswa angkatan 2025. Tapi hanya 8 orang yang mengisi. Kelebihannya efisiensi dan minimalis bias interview, dan kekurangannya itu sampel kecil tidak representatif, rentan sampel bias, dan self report tanpa validasi akustik. Kemudian untuk hasil demografinya, dari 8 respon, 50% Indonesia, 37,5% Toraja, 12,5% Bugis. Distribusi ini tidak mempresentasikan populasi prodi yang seharusnya Bugis Makassar yang lebih dominan. Distruksi ini mengindikasi adanya sampling error yang serius. Kemudian adalah hasil hierarki kesulitannya. Ton 2 lebih banyak, itu 62,5%, yang dianggap paling sulit. Beda literatur biasanya yaitu ton 3. Nah, penjelasannya, karakteristik dialek Toraja yang flat dan self selection bisa serta bias serta perspektif subjektif yang berbeda dari error rate objektif. Kemudian hasil frekuensi dan pengaruh. Nah, tabel frekuensi menunjukkan 100% responden mengalami kesalahan tonalitas secara reguler. Mayoritas melaporkan kesalahan itu terlalu sering.
pengaruh dialeknya itu adalah 22,5%, melaporkan dampak negatif yang secara deskriptif menunjukkan teori interferensi fonologis dan menggarisbawahi urgensi interferensi pedagogis. Kemudian adalah hasil metode pembelajaran. 62,5% memilih audio native speaker sebagai metode paling efektif. Ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap input kurikulum. Pilihan aplikasi 25% menunjukkan digital divide. Hanya 12,5% memilih drill dosen yang mengidentifikasi metode tradisional kurang menarik bagi generasi Z. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Tone 2 dominan karena dialek spesifik interference dan self-collection bias. Interferensi dialek bersifat covert dan tidak merata. Itu tergantung pada prosodik L1. Nah, preferensi audio input menunjukkan ketidakpuasan terhadap input float, kurikulum, dan digital divide yang perlu diatasi. Implikasi praktisnya adalah perlu modul konstruksi berbasis dialek yang meningkatkan input autentik untuk mengurangi fossilisation. Nah, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama, tone 2 itu 62,5% kesulitan utama, namun validitas terbatas karena sampel tidak representatif. Yang kedua adalah interferensi dialek. Nah, signifikasi dengan 62,5% responden melaporkan pengaruh negatif. Dan yang ketiga, audio native speaker metode preferen mahasiswa. Secara keseluruhan, temuan eksploration ini membuka jalan penelitian skala penuh dengan desain mixed methods yang lebih robust dan komprehensif. Baik, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 谢谢大家。